Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini adalah pertemuan perdana bagi kita untuk belajar tentang fikih ya. Dan ini sangat penting bagi kita semua dan juga sangat penting bagi ibu-ibu untuk belajar dengan ilmu yang runut sehingga akan tertata ilmunya secara teratur. Dan kita tahu bahwasanya kebutuhan kita untuk mengetahui fikih, hukum-hukum fikih sangat mendesak. Oleh karenanya harapan saya kepada ibu-ibu untuk serius ya. Karena nanti perlu berfikir ya, ada perlu pemahaman yang kuat dan juga ada ujian ya. Siap ibu-ibu? Pelan suaranya ya, kayaknya ragu ya. Siap ibu-ibu? Alhamdulillah ya. Saya tidak ingin cuma omong doang ya. Insyaallah ibu-ibu diberi kekuatan untuk bisa memahami dan untuk bisa mengikuti ujian, dan ilmu kalau diujikan memperkokoh ya. Makanya dikatakan oleh para ulama al-ilmu bil murajaah. Ilmu itu dengan dimurajaah, diulangi. Salah satu cara kita memaksa diri kita untuk murajaah ilmu, mengulangi ilmu adalah dengan mengikuti ujian. Karena sebelum ujian kita baca dulu, kita pahami, baru kemudian kita jawab. Baik, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada Kitabut Thaharah, ada muqaddimah yang penting yang terkait dengan masalah fikih ya. Yang pertama, muqaddimah pertama tentang keutamaan menuntut ilmu fikih ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafal fikih dalam beberapa ayat, di antaranya liyatafaqahu fid din, agar mereka belajar agama ya. Ini di akhir surat Taubah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Janganlah semua orang pergi berangkat untuk berjihad. Harus ada sekelompok dari setiap firqah, yaitu ada sekelompok orang yang mereka tidak berjihad tapi tafaqquh fid din, belajar agama. Tujuannya apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, untuk beri peringatan kepada kaumnya jika kembali, agar mereka waspada ya. Di sini Allah mengatakan liyatafaqahu fid din, untuk belajar agama. Ada kalimat tafaqquh, yaitu belajar fikih. Ini contoh. Dalam hadis misalnya Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah ingin baginya kebaikan. Khairan di sini datang dalam nakirah, kata Ibnu Hajar, li tafkhim, yaitu untuk menunjukkan kebaikan yang besar. Siapa yang Allah ingin berikan kepada dia kebaikan yang besar, ya, yufaqihu fid din, maka Allah akan bikin dia faham tentang agama. Allah akan bikin dia faqih tentang agama, ngerti tentang fikih agama. Dan mafhum mukhalafah dari hadis ini, siapa yang Allah ingin keburukan baginya, Allah bikin dia jahil tentang agama. Ya, maka di antara cara kita untuk meraih keterbaikan yang banyak adalah dengan belajar fikih, Kemudian juga dalam hadis ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ayun nasi khair, manusia mana yang terbaik ya. Rasulullah berkata tentu yang bertakwa, yang terbaik. Maka sahabat berkata, bukan itu yang kami tanyakan ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, tas'aluna an ma'adinil Arab, kalian bertanya tentang kabilah-kabilah Arab. Kata para sahabat tentu. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan suatu jawaban, kata Rasulullah SAW, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faquhu. Kata Nabi SAW, kalau di zaman jahiliyah dia terbaik, maka kalau sudah masuk Islam dia juga terbaik, dengan syarat. Jadi kalau sebelum datang Islam, kabilah Arab kan bermacam-macam. Di antara mereka ada kabilah-kabilah yang terkenal mulia, terkenal baik, terkenal dermawan. Kata Nabi, keterbaikan itu di zaman jahiliyah bisa terjaga kalau mereka masuk Islam, dengan syarat idza faquhu, kalau mereka faqih. Kalau mereka belajar apa? Agama. Yang dimaksud dengan fikih di sini
Ini tadi kita sebutkan dalam hadis, ya. Hadis yang lain. Khiyarukum fil Islam idza faquhu. Jadi orang kalau ingin meraih keterbaikan, di antaranya dengan fakih dalam agama. Yang dimaksud dengan fikih datang dalam ayat dan hadis-hadis yang tadi kita sebutkan tentang keutamaan orang yang belajar fikih. Maksudnya umum, mencakup ilmu agama, baik ilmu akidah maupun ilmu fikih, hukum-hukum Islam. Jadi makanya akidah disebut dengan al-fiqhul akbar, yaitu fikih besar, karena terkait dengan masalah keyakinan. Ada buku yang dinisbahkan kepada Al-Imam Abu Hanifah, buku judulnya Al-Fiqhul Akbar, fikih besar, yaitu yang menjelaskan tentang akidah, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah fikih yang sangat penting dan kita tidak ragukan bahwasanya ilmu akidah adalah ilmu yang sangat urgen. Kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu hukum-hukum Islam, fikih amaliyah, fikih amaliyah. Tapi makna fikih tersebut mengandung dua hal, yaitu fikih ilmu akidah dan fiqhul asghar, fikih asghar yaitu fikih amali. Fikih amali. Nah, yang mau kita bahas adalah fikih amali. Kita tidak sedang belajar akidah, tapi kita sedang belajar amali. Ini yang mau kita bahas, ya. Dari sini ayat dan hadis-hadis menjelaskan tentang keutamaan belajar fikih, mencakup fikih akbar, fikih tentang akidah. Demikian juga mencakup fikih asghar, tentang masalah hukum-hukum fikih. Semakin orang belajar ilmu hukum-hukum fikih, maka dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama antara orang yang bertaharah tanpa ilmu dengan orang yang dia bertaharah di atas ilmu. Tentu berbeda, dia ngerti tentang apa yang dia lakukan. Ya. Dan tadi saya katakan bahwasanya orang-orang yang faqih dalam agama berarti dikehendaki kebaikan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang kemudian tertarik untuk belajar baik ilmu akidah maupun ilmu fikih, maka itu tanda insyaallah bahwasanya Allah menghendaki kebaikan yang besar baginya. Tapi ini yang pertama, mukadimah yang pertama tentang keutamaan menuntut ilmu fikih. Yang kedua, keterkaitan ya atau keutamaan berikutnya, ya. Atau urgensinya ya, urgensinya ya tentang pentingnya belajar ilmu fikih. Di sini saya sebutkan ada dua hal. Yang pertama, ternyata fikih amali atau fikih amalan itu atau fikih asghar itu punya keterkaitan dengan akidah. Terkait dengan akidah. Kenapa seorang hanya bisa menjalankan fikih amalan kalau akidahnya benar, dan fikih amaliyah itu merupakan praktek dari akidah yang benar, Kalau akidahnya enggak benar, dia enggak akan menjalankan perintah Allah dan tidak akan meninggalkan larangan Allah. Makanya datang dalam banyak ayat ketika Allah memerintahkan untuk menjalankan fikih amalan seperti salat, puasa, haji, dan yang lain-lain, jihad, fikih amalan bukan masalah keyakinan. Allah kaitkan dengan keimanan. Contoh, saya bawakan contoh di sini misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Jadi saya katakan seorang yang yakin kepada Allah akan menjalankan perintah Allah dan jauhi larangannya, yaitu seorang yang akidahnya benar, dialah yang bisa menjalankan fikih amaliyah dengan benar. Taib, Allah berfirman contohnya, keterkaitan antara akidah dengan fikih. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq dan seterusnya. Kata Allah dalam surat Al-Maidah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak salat maka berwudulah. Allah buka dengan perkataan apa? Wahai orang-orang yang beriman. Hanya orang berimanlah yang kemudian semangat untuk berwudu untuk menjalankan salat. Kalau dia tidak beriman, akidahnya enggak benar, dia enggak bisa menjalankan fikih amaliyah. Dari sini kita tahu bahwasanya keterkaitan antara akidah dengan fikih amaliyah. Contoh lagi yang kedua misalnya, Allah berfirman surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, kalau orang tidak beriman, bagaimana dia bisa menjalankan puasa? Dan kalau dia tidak mengerti puasa, bagaimana dia bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka dia harus belajar tentang puasa, ya. Dia harus belajar tentang puasa. Ini keterkaitan antara iman dengan fikih akbar dengan fikih asghar sangat keterkaitan.
Kalau punya akidah baru semangat menjalankan fikih amaliyah. Kalau enggak yakin gimana? Lihatlah orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka salat mereka malas-malasan. Yura'unan nas, mereka riya saja. Cari muka di hadapan manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Kenapa? Karena yakin mereka akidah mereka sedikit atau tidak ada, sehingga menjalankan fikih amaliyah pun tidak semangat. Contoh lagi misalnya, ya, Allah berfirman tentang salat, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Ini akidah. Kemudian Allah sebutkan ciri mereka, orang yang akidahnya benar apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Sehingga bukti akidah yang benar adalah praktek amaliyah yang benar. Salat khusyuk berarti akidahnya benar, berarti imannya benar. Salat enggak khusyuk berarti imannya bermasalah. Imannya bermasalah. Maksud saya, jangan sampai orang mengatakan fikih enggak penting, yang penting akidah. Enggak, fikih juga penting karena fikih adalah praktek dari aplikasi dari apa? Akidah. Fikih itu aplikasi dari akidah. Buktinya Allah mengkaitkan antara iman dengan khusyuk dalam salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Ciri pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu mereka kalau salat mereka khusyuk. Demikian juga ya terkait dengan pengharaman. Kalau ini perintah-perintah, bagaimana orang bisa meninggalkan keharaman kalau akidahnya enggak benar? Di antara yang dipelajari dalam fikih adalah larangan-larangan. Makanya kita belajar haramnya riba, belajar di mana? Di fikih. Haramnya ini dari fikih kita belajar halal dan haram. Mana muamalah yang halal, mana muamalah yang haram. Nah, orang kalau akidahnya enggak kuat, dia sulit meninggalkan yang haram. Apalagi di balik keharaman tersebut banyak yang menggiurkan. Banyak yang menggiurkan. Contoh, Allah berfirman tentang meninggalkan keharaman, Allah kaitkan dengan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan riba. Janganlah kalian makan riba. Kalau iman kurang kuat, riba tetap dilakukan. Karena lagi BU, butuh uang. Ya, kalau imannya enggak kuat, riba tetap dilakukan. Betapa banyak orang tahu ini riba tapi dia lakukan. Imannya kurang kuat. Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sungguhnya judi, sungguhnya khamar, sungguhnya perjudian, sungguhnya menyembah berhala, sungguhnya mengundi nasib dengan panah adalah najis dari perbuatan syaitan, maka tinggalkanlah, semoga kalian beruntung. Jadi ketika Allah mengajak orang untuk meninggalkan khamar, meninggalkan judi, meninggalkan penyembahan berhala, meninggalkan mengundi nasib dengan anak panah, Rasul Allah buka dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya kau butuh akidah yang benar untuk bisa menjalankan ini. Ya. Maka untuk bisa menjalankan ini, untuk bisa meninggalkan khamar, kita harus ngerti khamar itu apa, judi itu apa. Kita harus tahu definisinya. Betapa banyak orang masuk dalam suatu muamalah ternyata itu muamalah judi. Bahwa seorang mengkonsumsi sesuatu ternyata bagian daripada khamar. Jadi mau saya belajar fikih itu urgen karena banyak Allah menyuruh aplikasi akidah dengan pengamalan apa? Fikih. Contoh lagi seperti muamalah dengan wanita, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha, dan seterusnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah buka dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian di akhir ayat kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah para wanita dengan cara yang baik. Siapa yang bisa, lelaki mana yang bisa pergauli istrinya dengan cara yang baik, muamalah yang baik? Kalau dia tidak beriman, dia semena-mena. Apalagi istrinya ternyata kurang cantik, lebih semena-mena lagi. Apalagi istrinya mulai gembrot, lebih semena-mena lagi. Apalagi istrinya mulai tukang ngomel, lebih semena-mena lagi. Tapi kalau dia beriman, dia tahu ini tidak boleh. Ini ada zalim. Maka Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Wa in karihtumuhunna, kalau kalian benci mereka, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian benci sesuatu, tapi di balik itu Allah berikan banyak kebaikan. Ini perintah berat. Bermuamalah dengan istri dengan cara yang baik, bersabar atas hal yang tidak kita sukai, ada perang yang tidak kita sukai. Allah janjikan kalau kau sabar ada kebaikan di balik itu. Siapa yang bisa sabar kalau bukan orang beriman?
Istrinya punya kekurangan tapi dia sabar. Disebut oleh para ulama yaitu jamamah. Dia mungkin wajahnya kurang menarik, fisiknya kurang menarik, tapi dia punya hal yang lain. Atau mungkin dia suka perangainya kurang menarik. Kata para ulama, selama dia tidak berzina, sabar. Selama dia tidak berzina, bersabarlah. Di balik kesabaranmu ada kebaikan yang banyak. Nah, siapa lelaki yang bisa bersabar dengan wanita yang mungkin dia kurang cintai, mungkin wanita yang akhlaknya mungkin kurang bagus, berharap di balik itu banyak kebaikan kalau bukan orang yang beriman. Nah, ini maksud saya bahwasanya di antara fikih adalah muamalah yang baik terhadap istri. Maka kita lihat di sini ada keterkaitan yang erat antara akidah dengan fikih. Fikih tidak bisa dikerjakan kecuali dengan orang yang akidahnya benar. Dan akidah tidak bisa diaplikasikan kecuali orang yang ngerti fikih. Suruh sholat bagaimana? Kalau nggak ngerti sholat gimana caranya? Suruh puasa nggak ngerti puasa. Suruh haji gimana? Suruh umrah kalau nggak ngerti gimana caranya? Suruh berumah tangga yang baik, itu fikih. Kalau nggak tahu fikih rumah tangga gimana? Kalau mau cerai nggak tahu fikih cerai gimana? Warisan kalau nggak tahu fikih warisan gimana? Kalau nggak ada akidah nggak mau ngerjain. Jadi tidak bisa terpisah antara fikih dengan akidah. Tapi dalam pembelajaran kita bedakan. Ada ilmu akidah yaitu ilmu al-i'tiqad, ilmu tentang keyakinan, dan ada ilmu tentang fikih yaitu tentang amalan, tentang amaliyah. Ini disebut ilmu keyakinan, disebut ilmu amalan. Baik. Urgensi yang kedua, dengan fikih diketahui halal dan haram. Dengan fikih diketahui tentang apa? Halal dan haram. Dengan fikih diketahui sah atau tidaknya suatu ibadah, sah atau tidak suatu ibadah. Nah, kita ini dalam kehidupan urgen karena banyak hal yang mau kita lakukan. Ini boleh enggak? Nah, dari mana kita tahu? Belajar fikih. Oh, ini enggak boleh. Ini haram, ini boleh, ini makruh, ini sunnah, ini mandub, ya. Dari mana tahu? Belajar fikih. Saya lakukan muamalah, nikah ini sah atau tidak? Bagaimana kalau ternyata ada orang nikah tanpa wali, sah atau tidak? Perlu dipelajari. Ada janda nikahin dirinya sendiri misalnya. Kata dia saya janda, dia duda, yang tidak usah perlu pakai wali. Taib. Dari mana tahu sah atau tidak? Harus belajar apa? Fikih. Ada orang nikah, ternyata tidak sebut mahar. Nikah gitu saja. Maharnya cuma terjemahan ayat kursi. Ini gimana? Sah atau tidak? Ini butuh fikih. Ada ibu-ibu ternyata bersolek pakai kuasnya terbuat dari bulu babi. Nah, boleh enggak? Wajahnya cantik tapi pakai kuas bulu babi. Untuk apa ya? Atau dia bikin makanan kemudian makanannya dioles dengan minyak yang pakai kuas yang terbuat dari apa? Bulu babi. Boleh atau tidak? Ini masalah fikih. Boleh enggak dimakan habis itu masalah fikih. Ada makanan yang kemudian orang jual dituangin dengan khamar kemudian dibakar. Taib, ini ikan ditaruh khamar, dibakar. Khamarnya sudah hilang karena terbakar. Nah, ikannya masih boleh dimakan enggak? Ini butuh fikih enggak? Banyak mau kita bahas, kalau enggak belajar gimana? Masuk kamar mandi, masuk jeding, ternyata air kok bau enggak enak, kok udah bau lumut. Kelamaan enggak ditinggali. Masih boleh enggak buat wudu? Ini air sudah lumutan misalnya. Kalau enggak belajar fikih gimana tahu? Laki-laki emosi sama istrinya. Istrinya lagi haid, konslet. Marah-marah. Akhirnya karena istrinya konslet, suami juga ikut konslet. Akhirnya jatuhkan cerai. Boleh enggak jatuhkan cerai istri dalam kondisi haid? Ini butuh belajar. Kalau dia jatuhkan, sah atau tidak? Perlu dipelajari. Maksud saya fikih ini bahasnya luas, pembahasannya luas. Ada bank menawarkan muamalah tertentu, begini, ini ada mudharabah. Ternyata begini, perlu dipelajari. Jangan-jangan riba. Kalau enggak riba, oke. Kalau riba, dosa besar. Maka maksud saya, belajar fikih itu urgen. Belajar fikih itu urgen bagi kita semua. Dan kita harus belajar sedikit demi sedikit. Waktu berjalan, tapi tidak mengapa kita belajar. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Yang penting kita tunjukkan kepada Allah kita sudah serius untuk mulai belajar. Jadi dengan belajar fikih kita tahu halal haram dan kita tahu sah atau tidak suatu ibadah. Ya. Lagi salat ibu-ibu, tahu-tahu lihat roknya, wah ada bekas kencing
Anak laki-lakinya belum dia bersihkan. Lanjut atau tidak? Ya, ini pembahasan. Tapi kalau roknya bisa dilepas, ternyata masih ada rok dalam. Lanjut atau tidak? Ini pembahasan panjang. Tapi yang berikutnya, di antara mukadimah yang saya sampaikan, yang pertama sudah, yang kedua sudah, urgensinya. Tadi keutamaan menuntut ilmu. Yang kedua, urgensinya belajar ilmu fikih. Yang ketiga, penjelasan bahwasanya fikih Islam itu komprehensif. Lengkap. Lengkap. Saya katakan fikih Islam itu komprehensif. Lengkap. Kenapa dia lengkap? Dia anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikih itu hukum-hukum terkait dengan kegiatan kita sehari-hari. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak membiarkan kita mikir sendiri untuk menjalani kehidupan ini. Maka Allah turunkan aturan-aturan melalui Al-Quran, Al-Karim, dan melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal kita ikuti. Dan semua aturan tersebut ya adalah kebahagiaan. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taat kepada Rasulullah, kalian akan dapat petunjuk. Kalian akan dapat rahmat, kalian akan dapatkan kebahagiaan. Walau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau seandainya Rasulullah itu mau nuruti keinginan kalian, halal haram tergantung pada kalian, maka akan merepotkan kalian. Saya ulangi. Allah mengatakan lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum dalam surat Al-Hujurat. Seandainya Rasulullah itu menghalalkan dan mengharamkan ikut keinginan kalian, kalian akan rusak. Kita kalau mau halal haram, kita maunya apa? Ya Rasulullah, khamar halal dong sesekali kalau lagi lebaran misalnya. Nonton film boleh dong ya Rasulullah. Kalau kita mau sendiri. Kita mau begini. Dan itu merusak. Tidak ada maksiat kecuali merusak diri kita. Maka Rasulullah tidak mengikuti keinginan para sahabat. Kalaupun ada keinginan yang salah. Maka semua aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Ini kenikmatan yang luar biasa. Ada seorang murabbi, pengajar yang diutus oleh Allah kemudian mengajarkan agama dengan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Azizun alaihi ma anittum, yang dia merasa berat apa yang beratkan kalian. Jadi kalau merepotkan kaum muslimin, Rasulullah juga merasa berat. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat tarawih berjamaah. Rasulullah ketika Ramadan semangat, dia salat ngajak orang. Rasulullah salat berjamaah di masjid. Tapi Rasulullah cuma salat 3 kali. Kenapa Rasulullah SAW katakan saya takut kalau saya rutinkan tiap malam tarawih, Allah akan wajibkan, karena masih zaman pensyariatan. Karena masalah syariat bukan di tangan Nabi, tapi di tangan siapa? Allah. Kalau Allah wajibkan, kalian susah. Maka akhirnya Rasulullah SAW padahal ingin solat bersama jamaah karena takut diwajibkan, maka Rasulullah SAW tinggalkan solat tarawih berjamaah. Rasulullah SAW ingin sekali ya para sahabat untuk sering bersiwak karena keutamaan siwak, tapi Rasulullah SAW mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Kalau tidak merepotkan umatku, aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali salat. Tapi repot. Setiap salat disyaratkan harus bersiwak, repot. Maksud saya Rasulullah SAW kalau berat bagi umatnya, dia juga merasa berat. Harisun alaikum, dan beliau sangat semangat kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang kepada orang-orang beriman. Jadi saya katakan ilmu fikih ini adalah ilmu yang lengkap. Ada seorang Yahudi, saya baca biografi dia. Yahudi ini dia ahli fikih Islami. Dia tinggal di Tunis, orang Yahudi, kemudian dia ngerti bahasa Arab. Bahkan dia sempat menjadi dosen terbang di Al-Azhar kalau tidak salah, di Kairo ya. Karena tentang masalah pemikiran, saking dia pandai bahasa Arab, dan dia ahli fikih Maliki. Sampai ketika Tunis ketika itu di zaman dia ingin membuat hukum kenegaraan, dia dipanggil karena dia ahli dalam fikih Maliki. Tapi dia Yahudi, dia tidak mau masuk Islam. Bagi dia Muhammad adalah nabi tapi untuk orang Arab. Adapun nabi kami harus orang Bani Israel. Dia sendiri mengakui bahwasanya Islam sudah lengkap, tidak butuh dengan agama yang lain. Karena dia benar-benar detail, dia tahu. Islam itu sudah lengkap. Aturan Allah turunkan lengkap buat umat Islam. Dari A sampai Z lengkap. Gampangannya begini, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ditanya seorang fisikawan,
atau seorang saintis atau seorang ilmuwan, bagaimana menurut Anda tentang Tuhan yang menciptakan alam semesta ini? Pasti mereka bilang ini Tuhan luar biasa. Bagaimana dia mengkreator alam semesta yang luar biasa dengan aturan-aturan yang sangat detail, yang luar biasa. Makanya setiap ciptaan Allah itu rumit aturannya, kompleks ya. Orang kalau ambil lalat aja dilihat bagaimana penyusun lalat luar biasa, mata fasetnya begini, gerakannya semua. Ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Ini yang bikin sangat apa? Luar biasa. Ya, orang kan sekarang mau bikin robot aja kan susah ya. Sekarang orang bikin IA, Chat GPT, itu pun masih salah-salah ya. Ada seorang syekh tanya, "Hai Chat GPT, tahukah kamu saya adalah tahukah kamu Syekh fulan?" Dia tanya dia sendiri. Terus kata IA-nya bilang, "Ini Syekh fulan sudah meninggal tahun 2023." Padahal dia masih hidup. Tergantung informasi yang masuk, maksudnya. Tidak ada yang sempurna, tapi lihat bagaimana alam semesta. Langit begitu sempurnanya, rembulan, matahari, oksigen kadarnya di atas permukaan bumi sekian, di atas sekian, luar biasa. Bahan-bahan dalam bumi yang Allah persiapkan untuk kebutuhan manusia di kemudian hari, Allah bukakan sedikit demi sedikit. Minyak bumi, kemudian batu bara, kemudian banyak berbagai macam. Allah siapkan logam-logam, luar biasa ya. Dan bagaimana sinkronnya luar biasa. Kalau ada satu saja yang rusak, mungkin alam ini akan rusak. Sehingga orang pasti mengatakan, ini yang bikin aturan sunan kauniyah, sunnatullah, aturan di alam semesta sangat hebat. Karena sangat rapi, teratur, dan serasi. Tidak ada yang ragu. Tidak ada yang ragu. Karena dia sangat maha hebat membuat aturan terjadi di alam semesta ini. Tapi ketika Tuhan yang menciptakan alam dengan aturan yang luar biasa, nurunkan hukum buat kita, dan kita ini ciptaannya, harusnya kita terima hukum itu atau tidak? Harusnya terima. Karena kita sudah mengakui kehebatannya ketika membuat alam semesta. Kemudian dia bikin aturan buat kamu, nih manusia, ini aturan buat kamu. Itulah fikih Islami. Itulah fikih Islami. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan atau banyak manusia tidak mau terima. Dia enggak suka dengan hukum Allah, dia mau bikin hukum sendiri, dia mau bikin fikih sendiri. Seperti orang-orang liberal, dia mau bikin fikih sendiri. Seharusnya kita tinggal terima bahwasanya fikih Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah sumber kebahagiaan. Ya. Kalau mau ikuti keinginan kita berubah-ubah, maka akan rusak tatanan fikih yang sudah Allah turunkan. Baik, maka saya ingin bahas pada mukadimah ini tentang fikih Islami itu sangat komprehensif, sudah lengkap, semua dibahas. Fikih keluarga, fikih muamalah, fikih ibadat sudah dibahas. Saya akan berikan gambaran, lihat halaman berikutnya ya. Ini sudah Ibu-ibu? Ingat ya, ada ujian ya. Yang mau foto silakan ya. Atau sudah dicatat silakan. Kalau ada panitia bagus di foto terus nanti disebarkan di grup belajar fikih. Grup belajar apa? Fikih. Ujian ibu-ibu aja atau bapak-bapak juga? Mas. Ujian nanti bapak-bapak ibu-ibu juga. Bapak-bapak juga atau ibu-ibu aja? Manut ya. Bapak-bapak siap ujian? Bapak-bapak di atas siap ujian? Tunggu istrinya aja yang ujian ya. Oh, diuji sama istrinya nanti. Taib. Sekarang saya akan jelas tentang bagaimana komprehensifnya fikih. Taib, lihat perhatikan sini Ibu. Komprehensif ilmu fikih. Ilmu fikih itu mencakup seluruh sisi kehidupan manusia. Makanya saya katakan di sini fikih adalah rahmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fikir itu adalah rahmat dari Allah, anugerah dari Allah ya. Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Sehingga Allah turunkan aturan, tinggal ikut aja. Ibarat kalau kita masuk perusahaan, kita bingung gimana manajemen perusahaan. Datang orang sangat pintar, dia bikin manajemen perusahaan. Udah kamu ikut aja, pasti berhasil, pasti sukses. Dia sudah sekolah S3 sampai S4 sampai lengkap semuanya, profesor. Kemudian dia bikin aturan manajemen perusahaan, kamu tinggal jalani, selesai. Ini hasil penelitian dia selama puluhan tahun. Dia bikin rumus bagaimana menjalankan perusahaan yang baik, ya udah ikut aja. Kemudian kita coba-coba rubah-rubah, hancur.
Ini manusia. Kalau kita yakin dia ahli, kita tinggal ikut. Bagaimana dengan walillahil matsalul a'la? Bagi Allah perumpamaan yang sangat besar. Bagaimana kalau yang bikin adalah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana yang kalau turunkan hukum-hukum tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah mengatakan afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah mereka hendak mencari hukum jahiliyah dan meninggalkan hukum Allah? Wa man ahsanu, siapa yang lebih bagus hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya kita tinggal terima paket fikih Islami dari Allah yang Allah turunkan dari Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an maupun dijelaskan oleh Nabi dalam sunnah-sunnahnya. Adapun sisi komprehensif, lihat perhatikan sini. Pertama, hukum-hukum yang terkait dengan ibadah kepada Allah disebut dengan fiqhul ibadat. Fiqhu al-ibadat. Nanti kita akan belajar pertama ini, fiqhul ibadat. Fiqhul ibadat itu bersifat salat, zakat, puasa, haji, umrah dan yang lain. Ini namanya fiqhul ibadat. Fiqhul ibadat. Taib. Dan ini adalah fikih yang pertama akan dibahas. Makanya kalau kita dapati para ulama nulis buku fikih, biasanya yang pertama fikih ibadah. Kenapa yang pertama fikih ibadah? Karena kita diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Karena kita tahu tujuan utama kita di bumi ini adalah untuk beribadah. Adapun makan, minum, kesehatan, sarana alam semesta ini sarana untuk beribadah. Allah ciptakan sarana untuk beribadah. Makanya orang-orang kafir yang tidak beribadah Allah samakan seperti hewan. Kalau hewan makan dan minum buat apa? Untuk kita sembelih, kita makan. Ketika tujuan hidup bukan untuk ibadah, maka seperti hewan bahkan lebih sesat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum." Dan orang-orang kafir mereka bersenang-senang di atas muka bumi ini, tidak mau ibadah. Mereka makan-makan dan minum-minum sebagaimana hewan, makan-makan kerjanya. Wan naru mathwal lahum, dan tempat mereka adalah di neraka jahanam. Kenapa? Ketika mereka lupa bahwasanya tujuan mereka hidup adalah untuk ibadah. Saya pernah lihat suatu klip dari Muhammad Ali. Dia kasih logika bagus. Dia bilang, lihatlah, semua di alam semesta ini Tuhan ciptakan ada tujuan. Rembulan ada tujuannya, ada fungsinya maksudnya. Tujuan diciptakan rembulan apa? Tujuan diciptakan matahari apa? Oksigen ada tujuannya. Kita juga diciptakan ada tujuannya. Tujuan apa diciptakan? Bukan untuk makan dan minum. Kalau untuk makan dan minum sama seperti apa? Hewan. Tujuannya untuk beribadah. Maka seorang jangan lupa dengan tujuan dia diciptakan. Karena nanti setelah dia diwafatkan dan hidupkan kembali, dia akan diminta pertanggungjawaban tentang tujuan tersebut. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa fiqhul ibadat kalau dalam buku fikih selalu di awal. Agar kita tahu tujuan kita makan, minum, istirahat, olahraga, nikah, punya anak, kerja, cari nafkah, menghirup udara yang segar, semuanya agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Maka kebutuhan ibadah kebutuhan nomor satu. Sehingga fikih di antara pembahasannya adalah fikih tentang ibadat. Taib yang kedua adalah hukum-hukum terkait dengan nikah dan keluarga. Namanya manusia, dia butuh punya pasangan untuk menjaga dirinya, dia butuh untuk punya keluarga untuk buat dia bahagia, maka dia butuh menikah. Maka disebut dengan fiqhul usrah. Fiqhul usrah. Ini dibahas dalam buku fikih tentang bagaimana nikah, syarat-syarat nikah, rukun-rukun nikah, bagaimana kalau tidak cocok cerai, macam-macam cerai dibahas. Macam-macam pegatan, ada namanya tolak, ada namanya khulu, ada namanya fasakh. Ini dibahas dalam buku fikih. Mahar dan bagaimana aturannya. Kemudian tentang nasab dan persusuan, kapan menjadi pengharaman. Kalau pengharaman tidak boleh kita menikahi wanita tersebut karena ada hubungan nasab, atau karena persusuan kita enggak boleh nikahi wanita tersebut. Ini saudara susuan, ini ibu susuan, ini bapak susuan, ini kakak susuan, ini adik susuan, ini tante susuan. Nenek susuan, kakek susuan, ada aturan. Ini semua dibahas dalam fiqhul usrah. Kemudian juga nafkah. Seorang suami berapa kadar wajib nafkahi istrinya. Kalau istrinya dari keluarga begini, kalau dari keluarga itu, kalau suami kemampuannya segini, kemampuannya segitu, bagaimana ukuran kadar nafkah yang harus dia berikan kepada istrinya, kepada anaknya. Ini semua dibahas dalam
fikul usrah. Jadi tidak lepas bebas begitu saja, semau gue, tidak. Udah ada paket dari Allah, tinggal jalanin. Rasulullah sudah jelaskan, tinggal jalanin. Kau jalankan, kau akan bahagia. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kau ikut petunjuk Rasulullah SAW, kau akan dapat hidayah. Kenapa kita sengsara, tidak bahagia, kita gelisah karena kita tidak ikut ajaran Nabi SAW. Kita senang itu, kayaknya lezat, kayaknya senang, menyenangkan, tapi setelah itu kita tidak bahagia, cepat atau lambat. Seorang menjalankan ketaatan kepada Allah, kelihatannya berat, tapi karena demi Allah, demi Rasulnya, cepat atau lambat dia akan merasakan kebahagiaan. Baik, jadi ada namanya fikih usrah, fikih tentang keluarga. Yang berikutnya, fikih terkait interaksi antar manusia, namanya fikul muamalat. Namanya kita hidup, kita butuh jual beli. Jual beli, kerjasama. Maka dibahaslah tentang jual beli, ada fikihnya hutang piutang, ada fikihnya gadai menggade, ada fikihnya sewa menyewa, ada fikihnya qadha kalau ada permasalahan di persidangan, bayinah tentang bukti-bukti permasalahan. Ini semua dibahas dalam fikul muamalat. Fikul muamalat. Islam lengkap sehingga tahu mana muamalah yang boleh, mana muamalah yang tidak boleh. Dibahas. Berikutnya tentang al-ahkam sultaniyah atau siasat syariah, hukum tentang antara hakim wal mahkum, tentang penguasa maupun rakyat. Dibahas. Apa kewajiban penguasa terhadap rakyat? Sejauh mana penguasa boleh mendapatkan gampangannya upah dari rakyat? Sejauh mana? Dibahas. Syarat-syarat jadi penguasa. Apa kewajiban rakyat terhadap penguasa? Apa tugas-tugas penguasa? Menegakkan keadilan, menolak kezaliman. Rakyat wajib taat kepada penguasa. Ada batasannya sampai kapan? Ini semua dibahas dalam siasat syariah. Politik Islami kalau kita bahas. Lengkap, lengkap sekali. Lengkap sekali. Taib. Kemudian bukan cuma itu, dalam interaksi bisa jadi terjadi kezaliman. Ada yang membunuh, ada yang menzinai, ada yang mencuri, ada yang menuduh yang tidak-tidak. Maka dibahas dengan fikul uqubat, tentang hukuman-hukuman. Hukum had. Kapan tangan seorang baru boleh dipotong, kapan seorang berhubungan dengan wanita yang tidak halal baginya, kapan dihukumi zina. Ada aturannya, tidak semua orang ciuman kemudian dibilang apa? Zina. Kalau zina ada aturannya, kalau bukan zina ada hukumannya seperti apa? Lengkap, subhanallah. Ada syarat-syaratnya. Kalau nuduh orang berzina juga tidak boleh, ada hukumannya. Tidak boleh bilang sama orang, lonte, enggak boleh. Bilang lonte berarti pezina. Kalau enggak ada bukti, dicambuk. Enggak asal ngomong dalam Islam. Harga diri orang lain dijaga ya. Kamu suka cium-ciuman sama laki-laki, ya cium bukan lonte, cium hukumannya beda. Sama-sama buruk. Tapi kalau sampai derajat bilang lonte kan pezina. Maka ada aturannya, tidak boleh berlebihan, tidak boleh melampaui batas. Ini semua dibahas dalam hudud, dalam fikul uqubat, tentang hukuman-hukuman. Ada namanya ta'zir hukuman dari penguasa yang tidak adalah hukum had. Sampai mana batasannya? Ini dibahas dalam fikih. Subhanallah, lengkap sekali Islam ini. Di antaranya tentang hukum-hukum terkait dengan akhlak dan budi pekerti. Al-adab wal akhlak. Ini dibahas adab yang benar bagaimana, adab dalam misalnya dalam makan, adab dalam buang hajat, adab berbicara dengan orang tua, adab masuk rumah, adab tidur, adab bertetangga, adab bersaudara, adab bayar hutang. Ada adabnya semua. Adab suami istri, akhlak yang mulia dibahas. Sehingga kalau kita lihat ini dalil bahwasanya fikih Islami sangat apa? Lengkap. Sehingga ini adalah bantahan kepada pemikiran sekuler. Pemikiran sekuler. Sekuler itu apa? Yang memisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari. Orang sekuler itu maunya, udah agama itu kamu di masjid agama, di luar masjid enggak usah pakai agama. Pakai jilbab dalam masjid aja, di luar masjid enggak usah pakai jilbab. Ini tidak benar. Seakan-akan Allah hanya turunkan Al-Quran dan melalui sunnah Nabi SAW hanya untuk masalah dalam masjid. Enggak benar. Islam itu seluruhnya ada aturannya.
Bukankah ada fikul usrah, fikih keluarga? Jangan bikin aturan sendiri. Nikah caranya sendiri, bagi warisan caranya sendiri. Kalau cerai ada harta ini, harta anu caranya sendiri. Tidak ada. Islam ada aturannya. Islam ada aturannya. Sehingga pemikiran sekuler tidak diterima dalam Islam. Dan sekuler adalah pemikiran kekufuran. Karena namanya orang sekuler itu dia menolak hukum-hukum Islam. Dia membuat hukum sendiri yang sesuai dengan hawa nafsunya. Sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Maka ini adalah kita semangat untuk mengenal Islam. Kenapa orang tidak cinta sama Islam? Dia sendiri kurang mengenal Islam. Dia sendiri kurang mengenal Islam. Dia sendiri kurang praktek keislaman. Kalau dia praktek keislaman, dia pasti merasa kebahagiaan. Karena Islam itu mendatangkan apa? Kebahagiaan. Mendatangkan kebahagiaan. Baik, paham ibu-ibu? Kalau timbul pertanyaan, esai nanti dalam ujian. Kenapa fikih ibadah didahulukan? Ada yang saya jawab? Hah? Orang menyembah Allah. Karena tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu. Tadi ibu ada yang bertanya, silakan, Bu. Enggak kedengaran ya? Kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Maaf saya ketinggalan ya, tulisannya enggak gitu jelas. Yang nomor 5 apa ya Ustadz ya? Hukuman pada pelaku kesalahan. Pelaku kesalahan. Namanya al-uqubat. Kalau kita ukubah itu. Akibat kelakuanmu ya. Nggih, terima kasih. Jadi ada hukum had. Terkait orang mencuri, kapan dikatakan mencuri? Tidak semua ngambil barang disebut dengan apa? Mencuri. Tidak sembarang hubungan asusila antara laki dengan wanita disebut zina. Bagaimana kalau orang homoseksual? Kapan dikatakan dia homoseksual? Ini ada hukumannya semua, ada aturannya. Tidak dilepas manusia begitu saja. Ya. Kata Allah, afahsibutum annama khalaqnakum abatha. Kalian menyangka kami ciptakan kalian begitu saja, main-main aja. Annakum ilaina la turja'un. Kalian menyangka kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Tidak. Ya. Allah tidak menciptakan manusia main-main, ya. Dibiarkan begitu saja, tapi diperintah dan dilarang. Ada aturan yang berlaku. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut mukadimah berikutnya, yang keempat. Jadi kita tadi ada 4 mukadimah. Yang pertama tentang keutamaan belajar ilmu apa? Fikih. Yang kedua tentang urgensinya ilmu fikih. Yang ketiga tentang komprehensifnya ilmu apa? Fikih. Yang keempat tentang masadir hukum-hukum, sumber hukum Islam, sumber hukum-hukum Islam, yaitu masadir al-fiqh al-islami. Baik. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah yang Allah sampaikan kepada Jibril, dengar oleh Jibril. Kemudian Jibril sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah tulis isi Al-Quran semuanya dalam Lauhil Mahfuz, tetapi Allah turunkan, Allah dengarkan kepada Jibril sesuai dengan al-waqa'i, berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ada peristiwa ini Allah turunkan ayat. Allah sudah atur skenario sirah Nabi, sehingga sirah Nabi itu lengkap dengan aturan-aturan yang terjadi, maka Allah turunkan ayat-ayat sesuai dengan kondisi yang terjadi. Setelah dikumpulkan, dikodifikasikan, jadilah Al-Quranul Karim, lengkap. Ditambah lagi dengan sunnah Nabi SAW. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah yang Allah sampaikan kepada Jibril, kemudian Jibril sampaikan kepada siapa? Rasulullah SAW. Dia adalah firman Allah, kitab suci Nabi Muhammad SAW kaum muslimin, yang siapa yang baca satu huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Taib. Al-Quranul Karim banyak hukum-hukumnya global. Banyak hukum-hukumnya global. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim bukan cuma masalah fikih saja. Dalam Al-Quran ada namanya apa? Ada namanya akidah, ada juga apa? Fikih. Ada namanya sirah. Ada enggak? Cerita-cerita ada enggak?
cerita para nabi, cerita orang-orang soleh, cerita wanita soleha, kisah-kisah umat terdahulu. Ada juga adab. Adab dalam surat Al-Hujurat, dalam surat An-Nur, Allah ajarkan adab-adab. Jadi Al-Quran itu lengkap tentang iman, takwa, akidah. Sehingga fikih yang datang dalam Al-Quran banyaknya global. Fikih banyak yang global. Global atau mujmal. Tidak detail. Yang detail kan adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, sumber pertama adalah Al-Quranul Karim. Kita cari hukum-hukum fikih Al-Quran juga banyak ya. Tentang pernikahan, tentang cerai, ada hukum. Namun saya katakan tadi hukum fikih banyak global. Seperti contohnya Allah berfirman, wa aqimus shalah, dirikan salat. Taib. Salat. Detail-detailnya dalam hadis Nabi. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk berhaji. Bagaimana cara haji? Detailnya tidak ada dalam Al-Quran. Salat aja, salat 5 waktu, duhur 4 rakaat tidak ada dalam Al-Quran. Asar 4 rakaat tidak ada dalam Al-Quran. Kalau safar jadi 2 rakaat tidak ada dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran memang global, karena Al-Quran adalah seperti kitab induk, yang di situ bukan cuma fikih saja, ada akidah, ada fikih, ada sirah, ada sejarah, ada adab, dan lain-lain. Ada sains juga, ada apa? Sains, ya. Ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran isinya banyak. Maka setelah itu ada sumber hukum yang berikutnya adalah hadis atau as-sunnah syarifah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan kepada Nabi al-hikmah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah tidak berucap dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang diwahyukan. Di antara wahyu yang Allah sampaikan ada berupa Al-Quran dan juga ada ilham atau wahyu berupa sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Al-Quran itu firman Allah. Adapun sunnah ilham dari Allah, kemudian Nabi berbicara dengan lisannya. Ya, berbicara dengan apa? Lisannya. Makanya ketika ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang Quraisy berkata, jangan kau tulis semua yang diucapkan oleh nabimu, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kadang marah, kadang senang, kalau udah marah mungkin salah ngomong, kalau senang mungkin salah ngomong seperti kita, kalau senang salah ngomong. Kalau marah juga apalagi amburadul ya. Maka jangan tulis semuanya." Muhammad berkata fil ghadab war ridha, maka Rasulullah mengatakan uktub. Tulis. Kalau enggak salah kepada Abdullah bin Amr bin As, tulis semua yang keluar dari mulutku. Tidak ada yang keluar dari mulut kecuali apa? Hak, kecuali apa? Kebenaran. Dan sunnah Nabi berupa perkataan, berupa perbuatan, berupa pembenaran. Kadang Rasulullah bersabda, itu namanya sabda Nabi SAW. Seperti Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amal tergantung apa? Niatnya. Hadis banyak. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu." Allah tidak memandang kepada wanita yang tidak tahu terima kasih kepada suaminya padahal dia selalu membutuhkan suaminya. Siapa contohnya ibu-ibu? Allah tidak memandang kepada wanita yang tidak tahu terima kasih sama suaminya padahal dia senantiasa butuh kepada suaminya. Suaminya sering kasih duit tapi ngomel melulu ya. Perempuan ini perempuan yang buruk yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian hukuman Allah katakan, Nabi katakan tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat kelak. Tapi wanita yang seperti ini tidak tahu terima kasih sama suaminya, sejak di dunia Allah tidak pandang dia dengan pandangan rahmat. Kenapa? Suaminya sudah kerja setengah mati, banting tulang, dibanting orang, kemudian pulang-pulang tidak dihargai. Dengar ibu-ibu, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu harus sering
Bilang apa? Syukron zauji. Coba diulang Ibu. Masya Allah. Sering bilang jazakallahu khairan. Coba. Barakallahu fiik. Bukan sama temannya doang. Barakallahu fiik. Sama suaminya enggak ya. Sering berterima kasih. Ada orang cerita dia kasih tukang parkir 10.000, tukang parkirnya senang luar biasa, didoain. Pak Haji, karena 10.000, padahal belum naik haji. Kalau 2.000 kan nggak dipanggil Pak Haji. Kalau ke 10.000, Pak Haji, makasih Pak Haji. Didoain semoga. Pulang ke rumah kasih 100.000, cuma segini katanya. Tidak tahu berterima kasih kepada suami. Itu contoh aja ibu ya. Bahwasanya Nabi ada sabdanya. Sabda Nabi disebut dengan hadis. Di antara perbuatan Nabi juga adalah hadis. Nabi begini, Nabi begitu, Nabi begini, Nabi begitu. Namanya hadis juga. Di antaranya takrir pembenaran Nabi. Nabi biarin, tidak dilarang. Seperti Khalid bin Walid makan dhab di depan Nabi. Nabi tidak larang. Berarti hukum makan dhab yaitu kadal padang pasir hukumnya boleh. Kenapa Nabi tidak larang? Di zaman Nabi SAW juga Nabi tahu bahwasanya para sahabat melakukan azal ketika mereka melakukan hubungan intim, terkadang mereka tidak memasukkan air mani dalam rahim sang wanita karena mungkin lagi tidak ingin mau punya anak. Rasulullah tidak larang. Ketika Rasulullah larang berarti pembiaran. Terjadi apa? Pembiaran. Itu namanya takrir. Rasulullah membiarkan berarti Rasulullah membenarkan. Kalau haram Rasulullah pasti tegur. Itu namanya. Itu juga sunnah, namanya sunnah takririyah. Ini semua adalah sunnah. Dan fungsi Al-Qur'an atau fungsi sunnah ada dua. Perhatikan Ibu. Pertama, menjelaskan yang global. Menjelaskan yang global ini fungsinya banyak. Seperti tadi tata cara sholat. Detail sholat. Detail haji. Apalagi? Detail apa? Puasa. Semua. Detail zakat. Dari mana? Tidak ada dalam Al-Quran. Detail zakat. Ini fungsi sunnah. Di antaranya juga menambah hukum, bukan cuma mendetailkan. Sunnah terkadang menambah hukum baru, yaitu menambah hukum-hukum baru yang tidak disebut dalam Al-Quran. Contoh Rasulullah bersabda, hadani haramun ala dzukuri ummati. Rasulullah SAW pegang emas dan sutra. Rasulullah berkata, hadani haramun ala dzukuri ummati. Sungguhnya emas dan kain sutra ini haram bagi laki-laki dari umatku. Halal bagi para wanita. Laki-laki bukan bersolek. Wanita memang untuk bersolek, makanya emas boleh, kain sutra boleh. Laki-laki kalau pakai emas, pakai sutra bencong ya. Maka Rasulullah bilang, ini haram untuk apa? Laki-laki. Itu dalam Al-Quran tidak disebutin. Tapi datang dalam apa? Hadis. Misalnya tadi, contoh. Haramnya, apa tadi? Emas dan kain sutra bagi lelaki. Makanya Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Allah sendirikan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Karena Rasulullah juga butuh ditaati dengan hukum-hukum yang beliau sebutkan yang tidak tersebut dalam Al-Quran. Itu banyak. Dan siapa taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, kata Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau hakim atas permasalahan yang mereka perselisihkan. Kemudian kalau kau sudah kasih putusan, thumma la yajidu fi anfusihim harajan, mereka tidak menemukan grundel sedikit pun atas keputusan engkau. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah terima dengan seterima-terimanya. Itu baru orang beriman. Tapi ini hukum Islam berikutnya, sumber hukum Islam berikutnya adalah ijma. Al-ijma, kesepakatan para ulama. Itu disebut dengan konsensus para ulama. Karena Rasulullah bersabda, innal ummati la tajtami'u 'ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Kalau seluruh ulama dunia mengatakan halal, maka itu sepakat, meskipun tanpa dalil Al-Qur'an dan Sunnah secara tegas. Karena tidaklah mereka mengatakan hukumnya halal atau haram kecuali istimbat, mereka mengambil
kefakihan dari hukum Al-Quran maupun Sunnah, mereka munculkan hukum baru, mereka bilang sepakat haram, sepakat halal. Kalau sudah diketahui ijma ulama ini hukumnya haram, maka itu haram. Maka ijma adalah sumber hukum. Ini dibahas dalam usul fikih. Yang keempat, yang terakhir adalah al-qiyas, menganalogi. Jadi begini ibu-ibu, tidak semua hukum disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Tetapi apa peristiwa yang terjadi selama hidup Nabi SAW, kemudian ada hukum-hukum yang berlaku. Ini hukum-hukum bisa dianalogikan kepada perkara-perkara yang mirip. Paham? Contoh di zaman Nabi mungkin tidak ada narkoba. Tapi orang sudah tahu narkoba hukumnya seperti khamar karena membuat akal menjadi apa? Hilang. Selesai. Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah haram. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Ternyata yang memabukkan itu bukan cuma cairan, ada juga benda yang tablet kayak makanan kayak yang bisa membuat akal menjadi hilang, maka hukumnya adalah khamr. Di zaman ini banyak hal-hal yang bisa membuat akal hilang, bukan berupa apa? Minuman. Bagaimana hukumnya? Jangan bilang tidak ada di zaman Nabi hukum narkoba. Kita bilang ada, tapi bukan narkobanya, tapi yang semisal narkoba. Dan narkoba lebih parah daripada apa yang di zaman Nabi SAW. Apa hukum rokok? Kata orang rokok tidak ada di zaman Nabi. Memang tidak ada di zaman Nabi sahabat merokok. Abu Jahal juga tidak merokok zaman Nabi. Terus jadi halal? Enggak ada hukumnya lah, ada aturan-aturannya. Rasulullah SAW bersabda, la darar wa la dirar. Kaidah ada, tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh beri kemudaratan kepada orang lain. Rokok memberi mudarat pada diri sendiri dan lebih fatal lagi memberi mudarat kepada orang lain. Orang batuk-batuk. Bahkan perokok pasif lebih gawat daripada perokok aktif. Baik. Jangan bilang tidak ada di zaman Nabi hukumnya maka halal. Enggak begitu. Kalau gitu nanti banyak yang halal. Banyak yang halal, banyak narkoba. Banyak mungkin perbuatan-perbuatan haram yang tidak di zaman Nabi. Tapi intinya caranya bagaimana dengan menganalogikan, dengan mengkiaskan. Dengan mengkiaskan. Seperti bolehkah kita bayar zakat dengan beras? Zaman Nabi mungkin beras bukanlah makanan pokok di kota Madinah. Sehingga Rasulullah SAW tidak menyuruh mereka bayar zakat dengan beras. Terus sekarang boleh enggak dengan beras? Jawabannya boleh, karena yang dibolehkan oleh Nabi untuk bayar zakat makanan pokok yang bertahan seperti anggur, zabib. Boleh bayar zakat, korma, boleh gandum. Ini semua boleh digunakan untuk bayar zakat. Setelah diteliti ternyata ada kesamaan. Zabib itu anggur yang sudah dikeringkan, korma, gandum, ini dzurrah yaitu jagung, makanan pokok yang bisa bertahan. Sehingga akhirnya beras juga boleh dong. Iya sama. Ini namanya kias, menganalogikan. Menganalogikan. Dan ini salah satu hukum, sumber hukum Islam. Paham ibu-ibu? Ini baru mukadimah ibu-ibu, kita belum masuk. Mau istirahat sebentar atau lanjut? Hah? Gaspol. Nabrak nanti gaspol. Baik, ada yang bertanya sampai sini? Biar tanya satu-satu. Hah? Oh, banyak di situ ya. Baik, silakan. Di nih, ya. Yang terkait dengan materi kita. Boleh ibu yang sudah terlanjur tangan boleh satu. Silakan. Bismillah. Ustadz, saya pernah baca tentang tafsir surah At-Taubah yang huwaladzi arsala rasuluhu bil huda waddin. Itu untuk maknanya yang al-huda kan petunjuk, untuk yang ad-din di situ amal soleh. Itu apakah ada keterkaitan dengan penjelasan Ustadz tadi yang keutamaan ilmu fikih yang nomor 2 tadi Ustadz? Iya semua, iya, karena di antara kita untuk bisa beramal soleh kita harus ngerti apa fikih. Kalau kita nggak ngerti fikih, bagaimana kita bisa beramal soleh? Bagaimana sholat yang benar? Bagaimana haji yang benar? Bagaimana berumah tangga yang benar? Bagaimana bersedekah yang benar? Kita harus belajar ilmu fikih. Ya, jadi ada kaitannya. Silakan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum Ustadz Firanda, semoga selalu dijaga Allah, amin. Izin bertanya,
kalau beli rumah dengan melalui KPR Bank Syariah. Ini, jangan dulu, ini namanya praktek. Saya terkait ini aja dulu. Oh ya. Iya, kalau gitu nanti terakhir ya. Kalau sudah bahas muamalah, ini baru mukadimah ya. Udah, kita lanjut aja dulu kalau gitu. Lanjut aja dulu. Pertanyaan terakhir. Baik, ibu-ibu sudah download buku yang dibagikan? Sudah ya? Coba dibuka bersama. Tentang toharah. Tentang toharah. Sebelum kita masuk tentang toharah, saya mau kasih mukadimah berikutnya tentang fikih toharah. Fikih at-taharah. Taharah artinya bersuci. Tapi ibu, tadi sudah kita sepakat, fikih yang pertama kita bahas fikih apa namanya? Fikih yang pertama dibahas namanya apa? Fikih ibadat, ya enggak? Adalah fikhul ibadat. Dan ibadat tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama apa? Salat. Kemudian apa? Zakat. Kemudian puasa, di antaranya haji dan lain-lainnya. Dan lainnya. Nah, salat ini dibahas tentang di antaranya syarat, ada namanya rukun, sunnah, wajib dan lain-lain. Dan lain-lain. Syarat ini ada dua. Ada namanya syarat wajib. Syarat-syarat wajib yaitu kapan seorang diwajibkan salat. Dan ada namanya syarat-syarat sah. Syarat wajib misalnya apa? Islam. Yaitu syarat wajib maksudnya kapan wajib sholat. Di antaranya apa? Islam. Di antaranya balik. Kalau belum balik belum apa? Wajib. Misalnya berakal. Iya enggak ibu-ibu? Orang gila wajib sholat enggak? Wajib sholat enggak orang gila? Enggak. Kalau stres wajib. Di antaranya kalau wanita harus bersih dari haid dan nifas. Wanita bersih dari haid dan nifas. Baik, syarat-syarat sah yaitu kapan seorang baru sah salatnya? Pertama bertoharah, bersuci, yaitu suci. Bertoharah. Bertoharah, suci. Paham? Ini suci badan, suci tempat. Ada namanya suci badan. Namanya suci tempat. Nanti hadas dan najis. Baik. Yang berikutnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Apalagi syarat salat menghadap kiblat? Masuk waktu. Misalnya ini di antara syarat-syarat salat ya. Rukunnya ya Al-Fatihah, niat, berdiri dan lain-lain. Rukunnya banyak ya, dan lain ini banyak. Nah, dari sini karena kita tahu pembahasan kita fikih pertama adalah tentang fikih salat, maka yang pertama kita bahas tentang bertoharah. Karena pembahasan syarat didahulukan dari pembahasan rukun. Inilah kenapa ketika kita bahas fikih selalu pertama kitabut toharah. Paham ibu-ibu? Kalau ditanya kenapa kalau buka buku fikih yang dibahas pertama kali kitabut toharah, jawabannya apa? Karena fikih yang pertama dibahas adalah fikih ibadat, dan ibadat yang paling utama adalah apa? Salat, dan salat pembahasan pertama tentang syarat sah salat. Dan di antara syarat sah salat yang pertama adalah bersuci. Paham itu logikanya? Saya ulangi, kenapa toharah yang pertama dibahas ibu-ibu? Karena apa? Karena yang pertama dibahas fikih
ibadah. Ibadat yang pertama dibahas adalah salat. Salat yang pertama dibahas adalah syaratnya. Dan dari syarat yang pertama adalah bersuci. Paham sampai sini? Baik, selanjutnya taharah. Taharah atau bersuci ini ada dua macam. Bersuci dari hadas, yang kedua bersuci dari najis. Hadas yaitu kondisi yang menghalangi seorang untuk sholat. Kondisi itu apa? Hadas adalah kondisi yang menghalangi kondisi tubuh yang menghalangi sholat. Dan kita tahu hadas ada dua. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar seperti apa? Junub, dan juga apa? Haid dan nifas. Baik. Oleh karenanya, tujuan dari taharah kita bisa simpulkan kita boleh katakan maqasidut taharah. Tujuan bersuci. Itu ada beberapa. Yang pertama wudu. Wudu. Yang kedua apa? Mandi besar. Satu, dua. Yang ketiga tayamum. Yang keempat adalah menghilangkan najis, atau kita balik ya misalnya. Dari kiri ke kanan. Tujuan bersih atau model-model taharah. Ada 4. Yang pertama adalah wudu. Yang kedua apa? Mandi besar. Yang ketiga tayamum. Yang keempat menghilangkan najis. Ini yang mau kita bahas, tentang wudu, tentang mandi besar, tentang tayamum, tentang menghilangkan najis. Wudu untuk menghilangkan hadas kecil, mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, tayamum pengganti keduanya. Kalau terhalangi menggunakan air, terhalangkan tidak bisa gunakan air, maka tayamum digunakan baik untuk hadas kecil maupun untuk hadas besar. Jadi wudu untuk apa? Hadas kecil. Menghilangkan hadas kecil. Mandi besar menghilangkan hadas besar. Tayamum adalah pengganti alternatif atau pengganti wudu dan mandi. Jadi tayamum bisa buat hadas kecil, juga bisa buat hadas apa? Besar. Bagi orang yang tidak bisa menggunakan air. Bagi yang tidak bisa menggunakan air. Adapun menghilangkan najis, ini tujuannya untuk menghilangkan najis ya. Ini ada. Jadi ini 4 pembahasan tentang taharah. Taharah ya bahas ini. Kalau enggak wudu, mandi, tayamum, atau untuk menghilangkan apa? Najis. Baik, pembahasan berikutnya. Paham sampai sini Ibu? Paham enggak? Tapi kita bahas selanjutnya tentang sarana untuk bertaharah. Kita tahu tujuan kita bertaharah ada 4. Tujuan kita bertaharah 4. Untuk bisa wudu, atau untuk apa? Mandi, atau untuk tayamum, atau untuk apa? Menghilangkan najis. Sekarang sarana bersuci.
Yang digunakan atau yang digunakan untuk bersuci. Sarana atau yang digunakan untuk bersuci. Untuk sarana digunakan untuk bersuci. Kita tahu yang digunakan untuk bersuci ada beberapa. Di antaranya adalah air. Yang pertama apa? Air. Air kemudian adalah tanah. Yang berikutnya adalah batu atau air terus batu, mohon maaf. Air, batu, tanah. Yang ketiga batu. Yang keempat adalah samak atau dibak. Saya tanya sama ibu-ibu, air buat apa ibu-ibu? Untuk apa? Untuk minum. Untuk apa? Wudu dan mandi. Tanah untuk apa ibu-ibu? Untuk tayam. Di antara tayam juga untuk menghilangkan najis. Sama, air juga untuk wudu, untuk mandi, juga untuk menghilangkan apa? Najis. Batu, ibu-ibu, untuk wudu, untuk menghilangkan najis. Istijmar. Namanya al-istijmar. Dibak samak. Tujuannya apa? Dibak nyamak kulit. Untuk apa? Menghilangkan najis dari kulit. Jadi ada kulit bangkai itu najis, kulitnya juga najis, maka dihilangkan yang lengket-lengket, yang berupa cairan sampai kulitnya bersih dari cairan, maka kulit tersebut menjadi suci, tidak lagi najis. Nah, ini namanya sarana untuk bersuci. Karena itu, setelah pembahasan toharah, maka yang pertama sering kita bahas adalah masalah hukum-hukum air. Makanya kalau kita buka buku fikih, kita bahas yang pertama adalah toharah, kemudian dibahas tentang apa? Air. Kenapa? Karena air adalah yang digunakan untuk bertoharah. Ngerti Ibu? Ini filosofinya. Kenapa kita bahas fikih ibadat, kemudian kita bahas toharah, karena toharah terkait dengan sholat. Terus kenapa kita bahas air? Karena untuk bertoharah menggunakan apa? Air. Dari situ kita akan bahas tentang macam-macam air. Kayaknya sudah siang ya. Ibu masih mau lanjut, saya takut hang ini. Masih kuat gak ibu-ibu? Ragu saya. Enggak, kalau capek enggak. Cuma saya takutnya ibu-ibu enggak. Kuat gak ibu-ibu? Karena yang ini tadi semua mudah, yang habis ini susah. Saya ragu. Sampai sini cukup atau enggak apa-apa? Cukup ya? Hah? Macam-macam air. Yang benar. Udah istirahat 5 menit dulu, 5 menit istirahat ya. Ya? 5 menit. Udah istirahat aja. Istirahat dulu, istirahat 5 menit. Istirahat 5 menit, sekarang jam berapa? 36 sampai 9.41 ya. Udah ini dulu apa olahraga sebentar. Bentar lagi kita masuk dalam macam-macam apa? Air. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita masuk sesi kedua. Kita bahas tentang macam-macam air, ya, macam-macam air. Yang pertama namanya air tahur. Tahur, yaitu suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Apa maksudnya suci dan mensucikan? Suci maksudnya zatnya sendiri suci. Zatnya suci. Mensucikan itu bisa mensucikan najis dan bisa mensucikan untuk
menghilangkan hadas, yaitu mensucikan bisa menghilangkan najis dan hadas. Yaitu dia mensucikan selainnya. Dia suci, tahirun wa mutahhirun. Tahir suci pada zatnya, mensucikan, mutahhir mensucikan bagi yang lainnya. Jenis air yang kedua namanya tahir. Tahirun. Tahir itu suci namun tidak mensucikan. Yaitu suci namun tidak mensucikan. Bisa dipahami kan? Dia suci tapi tidak bisa buat menghilangkan hadas atau najis. Contohnya apa? Contohnya air sirup. Sirup tidak bisa buat wudu, paham? Tapi kalau diminum boleh enggak? Boleh. Kalau kena badan tidak najis, tapi tidak boleh bikin wudu, apalagi untuk mandi junub. Yang ketiga namanya air najis. Najis. Yaitu dia ternajisi dengan najis. Dia najis atau dia ternajisi dengan najis sehingga menjadi najis. Contohnya air kemasukan dikencingi sama anak. Udah, air di ember kencingi sama anak jadi najis. Airnya jadi najis. Taib, air yang suci dan mensucikan itu apa? Dia adalah air mutlak, ya. Adalah air mutlak. Yaitu air mutlak. Air itu ada dua, ada air mutlak, ada air muqayyad. Saya lanjutkan sini. Air juga dibagi menjadi dua, yaitu pertama mutlak, ma'un mutlak. Yang kedua muqayyad. Ma'un muqayyad. Air mutlak itu apa? Air yang tetap pada asli ciptaannya. Baik dari langit maupun dari bumi. Sehingga kalau kita bilang air ya tidak, jadi kalau kita bilang air tersebut mutlak tidak diembel-embeli. Beda kalau kita bilang air teh, berarti tidak mutlak, dia terikat. Muka itu artinya terikat, terikat dengan sifat tertentu. Contoh kita bilang apa? Air sirup. Bukan air aja, atau air apa? Teh. Atau apa air? Air kopi. Nah ini bukan lagi air mutlak karena disifati dengan sifat tertentu. Beda dengan air yang mutlak. Air mutlak seperti apa? Dari langit, hujan, sumur, dari asal. Kemudian dari hujan itu kemana-mana, dari mata air. Kemudian nanti menguap menjadi apa? Masuk ke jadi apa? Masuk ke selain ke sungai, sungai. Ini juga dari kemudian apa? Ke laut, ini semua adalah apa? Air mutlak. Air mutlak. Hujan, sumur, mata air, sungai, laut, ini semua air mutlak. Nah, air ini hukum asalnya dia suci dan mensucikan. Ini tahur. Yaitu tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Tahur adalah tahirun fi nafsihi, zatnya suci,
Mutahhirun li ghairihi, mensucikan yang lain. Kalau air muqayyad ini dia cuma tahir. Ini hukumnya cuma apa? Tahir. Suci saja. Kenapa suci saja? Karena dia tidak disebut lagi air. Karena sudah berubah dari air mutlak menjadi air muqayyad. Kalau saya bilang, Bibi tolong ambilkan air, terus dia bawakan saya kopi, salah atau benar Bibi tersebut? Salah, karena saya minta air. Ya air mau air jeding kayak, air apa kayak, air sumur kayak, saya minta air. Kalau saya bilang kopi berarti air sudah muqayyad, air terikat, bukan lagi air mutlak, paham? Jadi air muqayyad itu air yang sudah tidak mutlak lagi. Itu disebut dengan apa? Air muqayyad. Nah, kalau air muqayyad itu tahir, suci namun tidak mensucikan. Kalau mutlak itu baru mensucikan. Paham Ibu-ibu? Baik. Kita kembali, ini penjelasan. Kita kembali ke atas. Nah, air tuhur itu, air yang mutlak ini ada 3 macam. Ada yang disebut dengan ghairu makruh, tidak makruh. Tidak makruh digunakan. Untuk digunakan. Kemudian ada yang kedua, makruh. Makruh digunakan. Yang ketiga namanya haram. Haram digunakan. Tapi ghairu makruh yaitu air tersebut tidak ada masalah. Air laut, air sungai, air hujan, mata air, air terjun. Ini semua boleh kita untuk bersuci. Kalau makruh menurut mazhab Syafi'i disebut dengan ma musyammas. Disebut ma musyammas, atau saya tulis ini saja. Sebut musyammas. Musyammas ini maksudnya air makruh itu kalau digunakan sah tapi tidak disukai untuk digunakan. Maksudnya makruh itu kalau digunakan untuk wudu sah wudunya, untuk mandi junub sah mandinya, tapi tidak disukai untuk digunakan. Air apakah itu? Namanya air musyammas. Air musyammas itu apa? Dari syams. Syamsun artinya matahari. Yaitu air yang dijemur di bawah terik matahari. Apa ciri air musyammas? Disebutkan dalam sebagian literatur kitab fikih Syafi'i, yaitu syaratnya ada 3. Pertama, dijemur di bawah terik matahari. Di negeri yang panas, seperti Hijaz itu Mekah dan Madinah. Yang ketiga, diletakkan di bejana yang mengalami korosi. Mengalami korosi. Itu selain perak dan emas. Selain perak dan emas. Ini syaratnya disebut air musyammas. Kenapa makruh? Karena menurut mereka bisa menimbulkan baros. Bisa menurut medis, ini menurut jelaskan ini pendapat Imam Syafi'i, beliau mengatakan menurut medis, karena Imam Syafi'i mengatakan aku tidak menganggapnya makruh illa min jihati tib. Aku tidak menganggap dia makruh kecuali dari sisi medis. Menurut medis bisa menimbulkan penyakit kulit. Kulit yaitu baros. Baros itu apa? Baros itu putih-putih yang ada di tubuh. Orang bilang penyakit albino. Ada 2 model, ada yang putih biasa, ada yang dia melengkung dalam kulit. Ini lebih parah lagi. Dia bukan kusta, beda lagi. Juzam beda. Jadi menurut Imam Syafi'i bahwasanya makruhnya bukan karena sah tidak sahnya, tetapi khawatir membuat penggunanya menjadi apa? Sakit. Maka dikatakan juga disebut ini yang keempat, di antara disebut air musyammas jika digunakan di tubuh.
jika digunakan di tubuh. Artinya air ini kalau untuk hilangkan najis boleh atau tidak? Boleh, tidak makruh. Paham? Ini pertanyaan nanti. Apakah makruh menggunakan air musyammas untuk menghilangkan najis? Jawabannya tidak. Dia hanya dikatakan makruh jika memenuhi 4 persyaratan. Pertama, di panasnya karena panas matahari. Kedua, di negeri yang panas seperti Indonesia, bukan negeri yang panas. Yang ketiga, diletakkan di bejana yang bisa mengalami korosi. Itu misalnya tembaga, misalnya besi, misalnya aluminium. Beda dengan perak dan emas. Yang keempat, yaitu digunakan pada tubuh karena dikhawatirkan bisa menimbulkan penyakit apa? Baros. Adapun kalau digunakan untuk cuci pakaian, digunakan untuk menghilangkan najis, maka tidak jadi masalah. Paham? Maka disebut makruh dari sisi ini. Adapun sahnya tidak jadi masalah. Paham Ibu? Nah, kita tinggal cek apakah benar air panas yang dengan memenuhi 4 persyaratan ini bisa menimbulkan penyakit baros. Ini perlu dicek secara medis. Namun, saya cerita, saya pernah naik kapal dari Papua ke Jawa. Kita kadang 4 hari, kadang 5 hari, kadang 6 hari. Dulu kalau dari Sorong ke Surabaya 5 hari. Dari Sorong ke Jakarta 6 hari. Karena saya orang Sorong ya. Suatu hari saya naik kapal, naik seorang ustadz bersama saya masih kuliah waktu itu di UGM. Terus ternyata air di kapal itu panas. Kemudian dia berfatwa tidak boleh wudu pakai air di kapal karena panas. Waduh. Padahal panas dari mesin bukan dari matahari. Akhirnya orang beli aqua kalau mau apa? Mau wudu. Ini contoh fatwa yang salah. Kalaupun tidak sampai pada derajat tidak boleh, hanya makruh, paham? Tahu makruh tetap sah tapi tidak disukai, paham? Seperti ini fatwa menyesatkan buat orang repot semua mau sholat, harusnya beli aqua akhirnya. Saya bilang aduh ini orang gimana ini? Cuma saya waktu itu juga ya nggak bisa apa-apa juga karena saya memang belum belajar agama waktu itu, maksudnya belum ngerti betul. Cuma saya bilang aneh, akhirnya orang repot, orang beli aqua. Ini contoh salah. Kalaupun memenuhi persyaratan itu pun hukumnya cuma makruh, bukan sampai derajat apa? Haram. Itu pun panas mesin kapal, bukan panas apa? Matahari. Tapi ini makanya butuh fikih untuk mengerti. Adapun disebut air haram, maksudnya air curian. Dia curi aqua orang, kemudian dia pakai wudu. Boleh enggak? Ini namanya haram digunakan. Jadi air suci dan mensucikan ada 3 model. Paham ibu-ibu? Ada yang bertanya satu-satu? Ada yang bertanya? Coba saya ulangi lagi. Ingat, air ada 2. Air mutlak sama air muqayyad. Air mutlak itu yang asli dari sananya. Baik dari langit maupun dari tanah. Kata Allah, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Allah turunkan dari langit air yang tahur, suci dan mensucikan. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah turunkan dari langit air yang mensucikan kalian. Air yang disebut air mutlak ya air tok. Tidak ada embel-embel sifat di belakangnya. Air hujan, air laut, air sumur dan macam-macamnya. Air mata air bor, air terjun ya. Termasuk di antaranya salju, di antaranya apa? Salju. Saya kemarin mau berwudu pakai salju tapi enggak berani ya. Lagi pas main di luar negeri lagi salju. Saya bilang sama teman-teman, keren kita wudu pakai apa? Salju. Konyol ya, ada air ngapain pakai salju? Mau coba-coba aja ya. Ternyata dingin ya. Terus ada namanya barot. Sama, pokoknya itu air embun itu air atau bukan? Air, pokoknya air. Di antaranya barot. Barot itu bongkahan-bongkahan es. Datang dari langit itu turun dari langit ada 2. Ada salju yang indah itu. Ada yang berupa batu, tak itu namanya barot. Di sini enggak ada, tapi kalau di Madinah saya pernah ngalami. Itu kalau mencair bisa juga digunakan untuk apa? Berwudu. Batu es. Ini semua namanya air mutlak. Air muqayyad ya air sirup, air susu, kopi susu, itu namanya air muqayyad. Taib.
Air tahur adalah air yang mutlak. Air yang mutlak tadi. Dan dia bisa 3 model. Nah, air mutlak ini kalau ternyata mengalami perubahan dengan sendirinya, dengan perubahan yang sulit untuk dihindari, maka tetap sah. Saya ulangi di sini. Kita bahas air mutlak. Air mutlak jika mengalami perubahan, perubahan dengan sendirinya, yang sulit dihindari, maka tetap mutlak. Contohnya apa? Yang sulit dihindari misalnya lumutan. Misalnya apa? Lumutan. Berlumut. Lumutan. Terlalu lama ada lumut. Misalnya tercampur dengan becek misalnya. Ada ternyata karena begini ada agak kalau tidak jernih keruh. Butek ya. Maka ini juga tidak jadi masalah. Atau berubah baunya berubah karena lama. Taruh di dalam misalnya penampungan air, lama-lama baunya mulai berubah. Maka ini atau kehijau-hijauan, ini tetap air mutlak. Tidak merubah statusnya menjadi air muqayyad. Paham? Karena dia berubah dengan sesuatu yang sulit untuk dihindari. Beda kalau kita kopi, ya kita bikin kopi, bikin teh, kita bikin teh, bikin sirup, kita campur sirup dengan air. Paham ibu-ibu? Ujian semakin berat ya. Bentar. Nanti. Baik, paham ibu-ibu? Nah, sekarang kita bicara dengan air thahir. Sampai sini kita lanjut kembali lagi. Air thahir menurut mazhab Syafi'i ada 2 sebab. 2 sebab. Yang pertama, bercampur dengan sesuatu yang suci yang lain. Sesuatu suci yang lain. Sehingga merubah namanya, merubah sifatnya. Sifat atau namanya. Contoh misalnya tercampur kopi. Jadi air kopi. Tercampur sirup. Jadi sirup. Tercampur susu. Contohnya tercampur sampo atau sabun hingga hilang sifat air aslinya. Hingga hilang sifat air asalnya. Maksudnya kalau kita punya jeding, jatuh sabun sedikit, airnya masih sifat air, nggak ada masalah, paham? Tapi kalau samponya banyak sudah jadi tidak seperti air, tapi sudah seperti sabunan semua, ini tidak boleh lagi digunakan untuk berwudu, karena sudah berubah dari air menjadi air sabun, air jadi air sampo. Paham? Tapi kalau masih sifat airnya masih kuat, nggak ada masalah. Adapun kalau kita pakai sampo dulu kan nanti kita bilas, nggak ada masalah. Bilas dengan air biasa. Nah, ini namanya air muqayyad. Ini disebut dengan air apa? Muqayyad. Air muqayyad. Paham ibu? Termasuk diantaranya air kelapa. Ternyata air mawar. Itu sebenarnya bukan air biasa, bukan air mutlak. Namanya bukan air biasa, tapi air kelapa, air mawar, ya, dan lain-lain. Ini yang pertama. Yang kedua disebut dengan al-ma al-musta'mal. Al-ma musta'mal. Ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang air tahur yang sudah digunakan untuk bersuci yang wajib. Wajib. Dan airnya sedikit. Airnya kurang dari 2 kullah.
Jadi menurut mazhab Syafi'i begini misalnya. Saya misalnya berwudu pakai 1 ember air. 1 ember air itu kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu kira-kira 200 liter. 2 kulah itu kira-kira 200 apa? Liter. Menurut mazhab Syafi'i, air kalau 2 kulah dan seterusnya namanya air banyak. Namanya air apa? Banyak. Tapi kalau kurang dari 2 kulah namanya air sedikit. Nanti akan ada apa bedanya. Intinya kalau saya sudah berwudu, misalnya saya pakai ember. Ember itu kurang dari 200 liter atau lebih? Kurang ember. Terus saya berwudu. Ketika saya berwudu pertama yang wajib, karena di antara kewajiban wudu adalah membasuh wajah, membasuh tangan, rambut, diusap, membasuh apakah? Kaki. Ketika saya mengusap wajah, terus jatuh ke ember lagi, saya nggak boleh pakai lagi air itu. Kenapa? Air ember tadi air mutlak. Air ember saya ambil air dari sumur. Airnya mutlak atau muqayyad ibu-ibu? Mutlak. Kalau saya kasih sirup, muqayyad, nggak boleh lagi. Sekarang saya ambil air dari ember, dari sumur. Airnya mutlak. Namun airnya sedikit, tidak sampai 200 liter. Kemudian saya berwudu, ketika cuci tangan pertama bukan wajib, masih sunnah. Berwudu pertama cuci tangan itu sunnah, tidak apa? Wajib. Setelah itu misalnya saya berkumur-kumur. Ini menurut mazhab Syafi'i sunnah semua ini, berkumur-kumur, jatuh ke ember itu lagi, masih tidak apa-apa. Karena itu masih yang sunnah. Ketika saya membasuh wajah dalam berwudu menurut mazhab Syafi'i adalah wajib. Ketika saya membasuh wajah, airnya jatuh lagi ke ember, saya tidak boleh gunakan air tersebut. Kenapa? Air ini air bekas namanya, air musta'mal. Itu air yang bekas digunakan untuk menghilangkan hadas pada kegiatan yang wajib. Paham tidak? Ini mulai hang nih, Ibu. Apa itu air musta'mal? Air musta'mal adalah air yang digunakan untuk bersuci pada perkara yang wajib. Wudu ada wajib, ada sunnah. Wajib wudu ada berapa? Wajib wudu ada 4 diantaranya. Membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh yang pertama. Basuh wajah yang pertama wajib, kedua dan ketiga sunnah. Basuh tangan dari sini sampai sini, yang pertama wajib, kedua dan tiga hukumnya apa? Sunnah. Kaki juga demikian. Kaki kanan membasuh pertama wajib sampai mata kaki. 2 dan 3 hukumnya apa? Sunnah. Kalau air tersebut bekas untuk perbuatan sunnah masih bisa dipakai. Contoh, saya pertama kali wudu, saya cuci tangan, airnya jatuh lagi ke ember. Masih boleh dipakai enggak? Karena mencuci tangan pertama hukumnya apa? Sunnah. Paham? Tapi ketika saya mulai mencuci wajah pertama, terus jatuh ke ember, boleh lagi enggak dipakai enggak? Enggak boleh. Karena air sudah berubah dari tohur jadi tohir. Dari tohur, setelah digunakan bersuci, sekarang berubah menjadi tohir. Suci namun tidak mensucikan. Sehingga tidak boleh lagi saya pakai. Sampai sini paham? Sekarang saya contohkan yang ketiga. Ibu-ibu tolong jawab. Saya berwudu, cuci tangan, saya buang airnya di luar. Paham? Ember masih boleh dipakai enggak? Air ember? Boleh. Terus saya kumur-kumur hidung, saya jatuhkan lagi di ember. Masih boleh dipakai enggak? Kenapa? Karena ini sunnah. Saya basuhan pertama, saya jatuhin di luar. Masih boleh dipakai enggak embernya? Saya basuhin kedua, jatuhin lagi ke ember. Masih boleh enggak? Kenapa? Karena basuhan kedua hukumnya apa sunnah. Sudah pintar ibu. Masya Allah, Allah ibarik fikunna ya. Semoga berkah, semoga jadi istri soleha. Ya, jangan cuma pintar belajar, tapi pintar juga melayani suami. Itu namanya air ketika musta'mal berubah dari suci mensucikan, cuma menjadi suci. Maka dia tidak boleh digunakan untuk menghilangkan hadas maupun najis karena sudah musta'mal. Paham? Sekarang model air yang ketiga, air najis. Terakhir pembahasan kita. Air najis itu yang pertama saya pindahkan ya halaman berikutnya biar mudah.
Air najis. Air najis itu ada dua kemungkinan, ya. Yang pertama, tercampur jika airnya banyak. Apa tadi airnya banyak? Kurang lebih 200 liter. Ada yang bilang 190 liter, tapi kita gampangannya kurang lebih 200 liter atau lebih ya. Lebih tentu boleh. Disebut dengan 2 kullah. 2 kullah. Airnya banyak ya. Yang kedua, airnya sedikit. Jika airnya sedikit. Apa itu airnya sedikit? Yaitu kurang dari 200 liter atau 190 liter ya. Kurang dari. Ini dihukumi dengan sedikit. 1 ember misalnya, ini sedikit. Jeding ukurannya tidak sampai 200 liter, maka sedikit. Bedanya apa? Jika airnya sedikit, jika kena najis sedikit saja. Sedikit saja. Misal setetes kencing anak. Kencing. Maka otomatis najis. Seember najis. Meski tidak ada perubahan. Sekarang saya mau jelaskan mazhab Syafi'i aja dulu, nanti ada khilaf akan saya singgung. Contohnya ada ember sedikit tidak sampai 200 kilo atau 200 liter atau ada air 100 liter, tahu-tahu ada anak kecil pipis kemudian ada 1 tetes loncat masuk. Itu semua air najis, harus dibuang. Meskipun tidak ada perubahan. Berbeda kalau airnya banyak. Jika airnya banyak lalu ternajisi, maka hanya dihukum najis jika berubah rasa atau warna atau bau. Kalau ada perubahan maka ternajisi. Jika tidak ada perubahan tidak ternajisi. Misalnya air kolam renang. Misal air kolam renang. Kolam renang ada yang sejeding aja kolam renang? Tidak ada. Itu namanya kolam renang naik atas turun. Tapi kalau berenang begini dia harus besar. Air kolam renang misalnya. Misalnya kejatuhan, mohon maaf, BAB-nya kucing. Jatuh. Lihat ada berubah enggak? Cuma sedikit. Sementara air kolam renang sama luas. Selama tidak berubah rasa, warna dan bau, maka air tersebut masih suci dan mensucikan. Paham? Beda kalau kejatuhan bangkai anjing. Bisa berubah enggak air tersebut? Berubah. Maka kalau tercampur najis, apalagi cuma orang kolam berenang terus kencing di dalam kolam renang. Banyak orang gitu, anak kecil berenang kolam renang dia kencing. Tapi enggak ada pengaruh. Kenapa? Karena kencingnya cuma 1 liter, kolam renangnya 2000 liter misalnya, tidak ada pengaruhnya. Maka kalau airnya lebih dari 200 liter atau lebih, atau 190 liter atau lebih, kalau terkena najis kita lihat. Kalau berubah sifat, rasa, warna dan bau, maka jadi hukumnya najis. Kalau tidak berubah, maka tetap suci dan mensucikan. Faham? Beda halnya kalau airnya kurang dari 200 liter, kena najis otomatis jadi najis meskipun tidak berubah. Ini pendapat mazhab apa? Syafi'i. Tentunya ini ada khilaf. Saya lebih cenderung sedikit banyak harus ada berubah. Tapi ini kita ikut mazhab apa? Syafi'i. Kita harus mengerti dulu. Nanti masalah perbedaan nanti belakangannya. Tapi ibu-ibu sampai sini paham? Jadi air ada muqayyad, ada mutlak. Mutlak muqayyad. Kemudian air lagi terbagi menjadi tahur, suci dan mensucikan. Tahir, suci tidak mensucikan. Air mutanajis atau air najis. Masing-masing ada sifat-sifatnya. Sampai sini saja ibu-ibu, jangan terlalu kakean takon. Nanti tambah sulit. Nanti soalnya tambah angel. Ya, udah. Sampai sini aja. Bulan depan ujian. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.